Oke, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, semoga selalu ya, Masya Allah. Oke, tema sore ini adalah kesehatan mental dan kaitannya dengan Ramadan ya. Ngomong-ngomong, kesehatan mental itu bukan hanya sebagai gangguan mental saja ya. Adapun cara menyadari potensi diri kita, berbuat baik, berkontribusi dengan masyarakat dengan baik pula. Oke, bagaimana sih caranya mental kita sehat, mental kita baik? Mari kita bahas oleh narasumber kita pada sore ini. Oke, Kak Afni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Fatia gimana? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya akan membagikan dokumen dulu. Oke, saya akan membacakan CV narasumber kita. Nama Afni Jahara Aini, mahasiswa pengajar di STID Permata Ilmu Psikoedukasi di @cegahbullying.id dan SEO Home Education Karawang. Masya Allah ya, dari CV-nya juga ya. Oke, berhubung berjalannya waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri kita, Kak Afni. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Jelas, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oke, baik. Bismillah, sahabat insan IM3N atau sahabat alumni Nurus Salam yang saya hormati, yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama mengetahui atau sama-sama belajar mengenai kesehatan mental dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah membawakan acara, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang bersedia telah hadir pada Zoom sore hari ini. Oke, bismillah, insya Allah tema kita hari ini mengenai kesehatan mental dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Oke, pada sore hari ini ada 4 subtema yang insya Allah kita bahas bersama-sama, ya, yang insya Allah kita pelajari bersama-sama, yaitu mengenai sebetulnya apa sih pengertian dari kesehatan mental itu, gitu. Karena pada zaman sekarang ya, terutama di tahun 2020, kesehatan mental
topik kesehatan mental ini sangat tinggi gitu. Jadi banyak orang-orang yang mulai aware terhadap kesehatan mental. Banyak orang-orang yang peduli gitu. Udah banyak yang peduli terkait kesehatan mental. Tapi apa sih sebetulnya kesehatan mental itu gitu? Kemudian tetapi banyak juga di Indonesia, di ujung-ujung Indonesia gitu yang belum mengetahui tentang kesehatan mental gitu. Karena yang kita tahu bahwa ya udah gitu, sehat fisik gitu. Sehat fisik aja. Ternyata memang ada gitu kesehatan mental itu gitu. Tapi setidaknya teman-teman yang hadir di sini, yang sekarang hadir di sini sama-sama berusaha untuk mempelajari gitu bagaimana kesehatan mental. Oke. Terus yang kedua adalah kenapa sih gitu? Jadi muncul pertanyaannya, kalau kita udah tahu kesehatan mental, terus kenapa pentingnya menjaga kesehatan mental gitu? Ya, ada nggak sih ngaruhnya kesehatan mental bagi kehidupan kita sehari-hari? Kenapa sebegitu pentingnya mengetahui kesehatan mental? Atau kenapa sebegitu harus tahu gitu mengenai kesehatan mental? Gitu, nanti insya Allah akan dibahas. Kemudian yang ketiga, topik ini sangat menarik ya. Saya juga sebelumnya belum pernah gitu mengkaji lebih dalam mengenai kesehatan mental dan dikaitkan dengan bulan Ramadan ini. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya baca-baca berbagai literatur jurnal dan berbagai pandangan-pandangan yang lain, bahwasannya ada ternyata kaitannya kesehatan mental di bulan Ramadan gitu. Masya Allah, ternyata memang Allah itu tidak akan tidak akan menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan gitu, bahwasannya di bulan Ramadan itu banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali keberkahannya, termasuk mengenai kesehatan mental. Insya Allah nanti kita bahas. Lalu yang terakhir adalah tips ya. Sebetulnya tips ini adalah setiap orang kan berbeda-beda ya mengenai tips kesehatan mental. Cuma nanti saya akan rangkum beberapa tips mengenai menjaga kesehatan mental di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, bismillah. Yang pertama kita kenalan dulu apa sih gitu kesehatan mental. Terus apa juga gitu ilmu psikologi itu apa gitu. Karena memang di luar sana gitu, di pengertian di masyarakat sana itu berbeda dengan aslinya, dengan yang secara teorinya gitu. Nah, teman-teman di sini udah berapa yang hadir ya? Coba boleh dikeluarkan suaranya yang tahu tentang kesehatan mental atau tentang ilmu psikologi. Fatia sendiri gimana nih? Mendengar tentang kesehatan mental atau mendengar tentang psikologi itu apa sih yang Fatia tahu gitu? Apakah orang yang bisa melihat melihat masa depan, terus melihat kepribadian kita gitu-gitu, menurut Fatia tuh bagaimana? Kita ini aja ya, sharing aja ya gitu. Oke, di zaman sekarang tuh banyak yang bilang, misalkan, aku tuh kena mental deh. Kenapa sih kamu tuh gini? Aku tuh kena mental. Ya, itu bukan alasan sih. Bukan maksudnya tuh kena mental itu dijadikan sebagai alasan. Tapi sebenarnya itu tuh malas aja gitu. Gitu kan. Jadi kondisi kena mental itu adalah kondisi yang malas gitu ya. Kalau misalkan Fatia sendiri memahami itu sendiri. Oke. Sebetulnya kesehatan sendiri kalau menurut WHO, World Health Organization, kesehatan itu diliputi 3 aspek. Yaitu yang pertama aspek fisik, lalu kedua aspek mental, dan aspek sosial. Jadi kalau menurut WHO, orang yang sehat itu adalah orang yang ketiganya gitu. Orang yang sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Jadi kalau misalkan sehat fisik doang tapi mentalnya lagi down gitu. Nah, itu kalau menurut WHO belum dikatakan orang yang sehat. Nah, terus yang perlu diluruskan kembali tentang ilmu psikologi, pengertian ilmu psikologi adalah sebetulnya banyak di luar sana yang bilang kamu jurusan psikologi ya gitu. Saya sering banget dengar gitu. Ini dong kepribadian aku gitu. Nanti aku gimana? Aku orangnya ini ya gitu. Padahal
ilmu psikologi itu bukan cenayang gitu. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan tingkah laku manusia. Jadi itu dipelajari gitu, tingkah laku manusia sama ilmu psikologi itu dipelajari tentang kognitifnya bagaimana, tentang sosialnya bagaimana gitu. Tidak langsung, kita tidak bisa gitu langsung menjudge itu orang kena sakit mental atau dan lain-lain gitu. Kita juga mempelajari tingkah laku manusia, mempelajari tentang proses mental itu sendiri ya gitu. Jadi yang perlu diluruskan adalah ilmu psikologi bukan yang bisa menerawang gitu. Kita juga mempelajari. Nah, kemudian kesehatan mental itu sendiri adalah suatu kondisi yang sejahtera di mana individu dapat, jadi kondisi kita kesehatan mental ini yang pertama merealisasikan kecakapannya. Kita istilahnya kalau diri kita bisa tahu bagaimana kondisi kita gitu, bagaimana apa sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita gitu, lalu kemudian kita bertindak sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita, itu bisa dikatakan yang pertama gitu, yang pertama mengenai kondisi mental health, kondisi kesehatan mental. Lalu kemudian yang kedua, melakukan coping terhadap tekanan hidup yang normal. Nah, coping ini adalah seperti seperti cara untuk kita, misalkan kita lagi sakit nih. Ini contoh deh waktu pas kemarin COVID ya, banyak kejadian-kejadian yang memang tidak mengenakan untuk kita gitu. Nah, bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita untuk tidak stres gitu, untuk tidak cemas menghadapi COVID itu. Nah, itu kalau orang yang punya cara seperti itu gitu, itu juga dikatakan sehat mentalnya. Lalu yang kedua, bekerja dengan produktif ya. Jadi Masya Allah gitu. Kalau orang yang produktif, orang yang bekerja, yang senantiasa selalu aktif gitu, baik itu dalam pekerjaan atau baik itu dalam ya organisasi, komunitas atau di rumah gitu seperti contoh kecilnya menyapu, mencuci piring. Nah, itu sudah dikatakan produktif gitu. Yang ada tingkah laku yang kita kerjakan gitu. Nah, yang terakhir adalah memiliki kontribusi terhadap kehidupan di komunitas ya. Tadi kalau orang yang sehat mentalnya gitu, dia pasti mencari-cari gitu, dia pasti tahu kalau aku tuh bisa di bidang ini gitu, makanya dia ikutin gitu. Terus perasaan bahwa kita bisa gitu, ternyata kita bisa loh misalkan menulis. Nah, perasaan seperti itu tuh akan adanya dihargai gitu, diri kita tuh seperti dihargai dan kita merasa bahwa diri kita itu bisa gitu, mampu. Makanya 4 sub ini dikatakan kesehatan mental gitu, kondisi kesehatan mentalnya bagus, kondisi kesehatan mentalnya baik gitu. Berbeda dengan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Contohnya dia sudah kehilangan minat, dia sudah kehilangan energi gitu, dia sudah tidak mau bahkan bertemu orang lain, tidak mau melakukan hal yang sebelumnya dia sukai. Itu berbeda dengan kondisi kesehatan mental yang bagus gitu. Kemudian yang ini ada tokoh psikologi itu mengistilahkan individu yang berkepribadian sehat itu diistilahkan dengan mature personality. Itu manusia yang berkepribadian sehat adalah manusia yang produktif ya, belajar produktif. Jadi Masya Allah ya di Insan ini, di program IN3N ini ada begitu banyak program gitu. Itu kan salah satunya upaya untuk produktif gitu. Kalau teman-teman ikut andil dalam kegiatan program ini gitu, ini akan meningkatkan kesehatan mental teman-teman gitu, akan meningkatkan rasa dihargai gitu oleh yang lainnya, oleh diri teman-teman sendiri gitu. Jadi memang produktif ini adalah salah satu ciri orang yang berkepribadian sehat gitu, berkepribadian mental sehat gitu, atau kesehatan mental. Nah, ternyata Allah tuh sudah sangat memperhatikan
kondisi kesehatan mental, atau Allah tuh jauh sebelum ilmu-ilmu psikologi atau tokoh-tokoh psikologi yang sekarang, ternyata Islam tuh sudah sangat memperhatikan psikologi gitu, sudah sangat memperhatikan ilmu psikologi dan sudah sudah memperhatikan gitu. Contohnya Allah itu senantiasa menyuruh kita untuk terus berproduktif. Ada dalam Quran surat Al-Insyirah ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Terus iya betul ya. Intinya yang kalau kita sudah melakukan yang kosong gitu, maka terus melakukan yang lain. Nah, itu kalau tidak salah artinya. Itu adalah salah satu ciri, salah satu tanda bahwa Allah sangat memperhatikan kondisi psikologis hambanya gitu. Kemudian di dalam Islam juga sangat memperhatikan kondisi mental, kesehatan mental pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat-sahabat, pada zaman Nabi pun sudah sangat memperhatikan gitu. Bahkan dikatakan Rasul adalah seorang yang sangat paham tentang psikologi gitu. Bagaimana tidak? Ketika berbicara dengan sahabat, ketika berbicara dengan para istrinya, bahkan berbicara kepada musuhnya, itu beliau sangat menunduk suaranya dipelankan, bagaimana cara Rasulullah bicara, bagaimana cara Rasulullah berjalan, dan bagaimana cara Rasulullah menyikapi, itu semua Rasulullah sudah paham gitu. Rasulullah sangat memperhatikan kondisi psikologis pada saat itu gitu ya. Jadi memang kesehatan mental ini sebetulnya bukan sekarang aja yang tahu gitu, bukan ilmu baru gitu. Sebetulnya memang sudah ada dari zaman dulu gitu, dari zaman Rasulullah pun gitu ya. Semoga bisa dipahami mengenai kesehatan mental. Kemudian sub yang kedua adalah kita akan bahas mengenai kenapa sih pentingnya menjaga kesehatan mental gitu. Dari tadi kita bicara mengenai kesehatan mental ini produktif gini. Terus apa sih gitu yang buat pentingnya gitu untuk menjaga kesehatan mental? Nah, kesehatan mental yang kita miliki ini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri, atau zaman sekarang bisa dikatakan self awareness gitu. Kalau kita peduli sama diri kita, maka rasa kenal dengan kesehatan mental berarti kita peduli terhadap diri kita. Contohnya, ketika kita kesal atau ketika kita hal yang suatu tidak mengenakan lah untuk diri kita akan tahu gitu. Kita akan peduli sama diri kita bahwasannya kita nggak akan ambil nih gitu. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak mau gitu. Nah, itu adalah bentuk peduli gitu, bentuk peduli terhadap diri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sebetulnya banyak ya alasan menjaga kesehatan mental, tapi saya coba rangkum ada 4 poin mengenai kesehatan mental. Oke, poin yang pertama adalah kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lagi down, lagi stres misalnya, lagi cemas, itu akan berpengaruh dengan fisik. Contoh, kita lagi stres, terus kita nggak mau makan, ya. Kalau kita nggak mau makan, artinya nanti pencernaan atau perut kita akan bermasalah gitu, ntar jadinya mah gitu. Nah, itu mind body connection. Kalau bahasa istilahnya itu adalah jadi pikiran, proses mental itu berkaitan dengan fisik gitu. Dan begitu pun sebaliknya, kalau fisik kita sakit ya, walaupun fisik kita sakit, misalkan kita taruhlah nauzubillah dikasih sakit sama Allah dengan yang yang parah misalnya ya, nauzubillah, tapi terus karena kondisi mental kita baik, karena kita apapun yang terjadi adalah sudah kuasa Allah, apapun yang terjadi adalah yang terbaik, itu kan kesehatan mental kita baik ya, insya Allah nanti fisik pun akan baik juga gitu. Maka kalau pikiran kita baik, kalau proses kita
proses mental kita baik gitu, insya Allah fisik pun akan ikut baik gitu. Jadi memang berkaitan kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Kemudian yang kedua, kesehatan mental membantu menghadapi tantangan keseharian. Nah, maksudnya membantu tantangan keseharian adalah misalnya ambil contoh berhubung saya semester akhir ya, jadi terkadang kita mengerjakan revisian misalnya, itu rasanya tuh males kalau kondisi mental kita nggak baik gitu. Kalau misalkan kita lagi sedih, kalau misalkan kita lagi cemas, itu mau ngapain pun jadinya jadi tidak terselesaikan gitu. Nah, tetapi kalau kesehatan mental kita baik, kalau proses berpikir kita baik, ya itu akan membantu menghadapi tantangan keseharian, bahkan hasilnya pun akan lebih jauh lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kesehatan mental membantu punya pandangan yang positif, ya. Kalau kita tadi balik lagi, kalau misalkan pikiran kita baik, pikiran kita bahwasannya Allah itu sudah memberikan kita yang terbaik, bahwasannya ini itu adalah jalan yang terbaik intinya gitu. Itu kan akan membuat pandangan kita lebih positif gitu. Terus kalau misalkan contohnya kita nggak senang sama orang gitu, kalau kesehatan mental kita baik, maka kita menganggap orang lain pun akan baik gitu. Husnuzon aja kalau orang itu memang lagi butuh waktu untuk kita gitu. Jadi memang akan mempunyai pandangan yang positif untuk kita. Kemudian yang terakhir, kesehatan mental membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi fokus yang baik. Tadi ya sama aja kayak menghadapi tantangan baru. Kalau kesehatan mental kita baik, kita pasti akan fokus gitu. Tapi berbeda dengan orang yang kesehatan mentalnya tidak baik-baik aja, itu akan lebih mudah terdistraksi, lebih mudah kalau misalkan kita lagi mood-moodan gitu misalkan, itu kalau sedikit disenggol aja atau kalau apa aja, jadi dia nggak fokus gitu, gampang terdistraksi gitu. Nah, ini 4 poin ini menjadi alasan besar kenapa sih pentingnya menjaga kesehatan mental gitu. Kenapa sih pentingnya tahu gitu bahwa diri kita ini sedihnya bagi kondisi, kalau misalkan ketika sedihnya karena apa, kondisi ketika kita happy itu karena apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Yang peduli sama diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain gitu. Jadi kitalah yang harus berjuang untuk istilahnya mempertahankan atau survive dalam keadaan kita sendiri gitu. Itu adalah beberapa alasan pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian kita akan bahas, kenapa ini macet ya? Oke. Apa sih gitu? Tadi kan kita udah membahas tentang pengertian kesehatan mental, terus kenapa udah tahu juga kan kita gitu, kenapa sih pentingnya menjaga kesehatan mental, atau kenapa sih kita tahu tentang kesehatan mental. Ternyata ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, auzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bahwasannya Allah berkata ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, wa antasumu khairul lakum, dan di sini highlight yang jadi ayat ini adalah jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi ternyata puasa, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan atau bahkan kita berpuasa di puasa sunnah yang lainnya, itu adalah baik bagi kita gitu, bukan hanya sekedar menuntaskan kewajiban kita gitu, karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi kalau nggak puasa ya dosa gitu. Nah, jangan-jangan selama ini kita belum mendalami pengertian puasa itu sendiri gitu, bahwasannya puasa itu adalah baik untuk kita gitu.
Baik dari segi apa? Dari segi pahala ya. Allah membukakan pintu surga. Allah membelenggu setan-setan. Allah membukakan pintu-pintu surga gitu. Itu baik untuk kita. Nah, tetapi tidak hanya baik pada akhirat aja ternyata ya, baik untuk kesehatan dan ternyata ada kaitannya baik juga untuk mental. Nah, salah satu contohnya adalah ternyata Ramadan itu adalah best moment kita untuk produktif ya. Apa sih produktifnya? Kita lebih banyak berzikir. Ya mungkin memang sebelum Ramadan juga kita berzikir kita gitu. Cuman karena memang momennya Ramadan, jadi orang kita istilahnya berlomba-lomba gitu untuk banyak berzikir, sholat malam, membaca Al-Quran gitu. Nah itu kegiatan produktif ya. Tadi kembali lagi ke pengertian awal bahwasannya orang yang berkepribadian sehat itu adalah orang yang produktif kan. Nah, maka Ramadan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan mental atau Ramadan ini baik untuk kesehatan mental kita. Nah, termasuk aktivitas sosial ya. Aktivitas sosial di bulan Ramadan apa sih? Sepertinya buka puasa bareng ya. Terus berbagi takjil, kemudian itikaf. Nah, itu adalah aktivitas sosial gitu. Aktivitas sosial yang dapat mempengaruhi kondisi kita gitu. Kita ketemu sama orang lain, kita ketemu sama orang yang kita sayangi gitu, orang yang kita hargai, itu adalah kondisi kita akan meningkatkan rasa kebahagiaan gitu, akan meningkatkan kesehatan mental kita seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa rangkuman mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti terkait kesehatan mental di bulan Ramadan atau dalam kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah selama puasa ternyata tubuh kita melepaskan yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah salah satu hormon yang dapat meningkatkan mood, ya, yang dapat membantu mengurangi stres. Tadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas sosial, itu hormon endorfin kita akan meningkat gitu, rasa bahagia kita akan meningkat gitu, dan terkurangnya rasa stres kita. Ya, Masya Allah, ternyata memang hal-hal detail yang Allah perintahkan gitu untuk kita itu memang banyak manfaatnya gitu. Ini baru satu manfaatnya. Nah, kemudian ada sebuah studi ya yang dilakukan oleh orang-orang peneliti di Pakistan pada tahun 2014. Ini ditemukan bahwa puasa Ramadan dapat membantu mengurangi kecemasan dan depresi pada orang dewasa ya. Jadi kembali lagi, banyak aktivitas, banyak kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi kecemasan dan depresi pada saat Ramadan, pada saat berpuasa gitu. Jadi tidak hanya baik untuk tadi kalau dikatakan baik untuk akhirat saja, tapi memang ternyata ada kaitannya gitu untuk mengurangi kecemasan, gitu, mengurangi depresi gitu. Ini adalah sebuah studi. Kemudian yang ketiga, aktivitas sosial selama Ramadan juga dapat meningkatkan kesehatan mental karena dapat membantu meredakan perasaan kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, dan meningkatkan rasa empati gitu. Jadi ketemu sama orang, terus kita ngasih sesuatu ke orang, itu akan bahwa diri kita meningkatkan rasa percaya diri kita gitu ya. Tadi kembali lagi, oh ternyata kalau kita bantu orang, ternyata orang tahu bisa ternyata kita bisa loh untuk bantu orang gitu. Ternyata kita bisa loh untuk berproduktif gitu. Nah, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita yang sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak tahu nih apa kelebihan kita nggak tahu apa kekurangan kita gitu. Nah, pada saat Ramadan ini bisa menjadi kesempatan, bisa jadi best moment gitu untuk kita tahu bahwa kita bisa melakukan hal yang
baik gitu, dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita, kemudian meningkatkan rasa empati gitu. Terkadang memang ya tadi ya, Ramadan ini adalah bulan yang diburu istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi rasa empati kita semakin meningkat gitu, semakin banyak orang yang pengen berbagi gitu, semakin banyak orang yang pengen membantu orang gitu pada saat bulan Ramadan ini. Nah, hal-hal kayak gini kan aktivitas sosial yang sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita gitu. Kemudian ada puasa Ramadan juga dapat memberikan pengalaman spiritual yang lebih dalam. Nah, yang lebih dalam. Jadi gini, pengalaman spiritual itu seperti kita itikaf, kita berdoa, kita sholat malam. Ini akan meningkatkan kesehatan mental kita gitu. Akan memperbaiki pola pikir kita gitu. Bahwasannya kondisi psikologis dengan aktivitas kita itu tidak akan bisa dipisahkan. Jadi ada istilahnya katanya orang yang sakit mental dibilang lemah imannya gitu, dibilang imannya lagi turun atau apa gitu. Padahal iman dan kondisi kesehatan mental dan kondisi psikologis itu tidak bisa dipisahkan. Iman bisa membantu kondisi ketika kita ketika gangguan mental atau ketika istilahnya mental kita lagi tidak baik-baik aja gitu. Justru imanlah yang dapat membantu kita gitu. Justru kita berdoa, kita meminta kepada Allah, itu adalah dapat meningkatkan kondisi psikologis kita gitu. Jadi bukan tidak ada kaitannya ya. Yang jadi masalah besarnya adalah kita jangan sampai bilang bahwa misalkan kita ketemu sama orang yang gangguan mental gitu, itu orangnya nggak banyak berdoa sih gitu, itu nggak percaya Allah sih, jangan sampai seperti itu. Karena memang ya kita nggak bisa gitu menilai bahwasannya dia itu imannya turun atau gimana gitu. Yang jelas kondisi kita cemas, kondisi kita sakit, kondisi kita misalkan nangis, itu adalah hal yang wajar gitu, yang kita rasakan bagi manusia gitu. Itu adalah hal yang wajar. Justru dulu juga Rasulullah juga pernah merasakan sedih. Rasulullah pernah merasakan hal yang sangat sedih mendalam gitu, sampai memang dikatakan depresi. Tapi Rasulullah pun tidak hanya Rasulullah bisa bangkit gitu. Jadi perasaan depresi, cemas, sedih itu pasti bisa dirasakan oleh yang lain gitu, bisa dialami oleh manusia gitu, bukan hanya karena lemah imannya dan lain-lain gitu. Jadi pengalaman spiritual dapat membantu meningkatkan rasa ikatan kita dengan Allah gitu, rasa kepercayaan diri kita gitu di dalam diri kita dalam ketika lebih dekat dengan Allah gitu, lebih dekat dengan Rob gitu. Ini adalah Ramadan. Best momennya adalah Ramadan. Ketika kita tarawih, bangun sholat malam, nah itu adalah best moment kita gitu untuk meningkatkan rasa dekat kita dengan Allah, seperti itu. Kemudian ada loading. Kayaknya yang terakhir, terakhir tips. Nah, sebetulnya kan tadi yang sudah saya katakan bahwasannya tips menjaga kesehatan mental itu banyak gitu. Termasuk setiap orang pasti punya cara, pasti punya jalan, pasti punya kegiatan-kegiatan yang memang dapat meningkatkan kesehatan mental gitu. Jadi mungkin tips ini ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Nah, tips yang pertama adalah tetap terhidrasi. Tetap terhidrasi itu kan bahwasannya di bulan Ramadan ini saya bukan ahli kesehatan, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri juga memang bulan Ramadan ini kadang kita jarang minum gitu, kadang kita
dehidrasi. Nah, apa kaitannya dengan kesehatan mental? Karena kalau kita sehat gitu, kalau kita tidak terhidrasi gitu, maka pola pikir kita dan rasa bahagia kita atau rasa sehat mental kita akan meningkat gitu. Lalu yang kedua, makan makanan yang seimbang. Nah, makan di sini makan kenapa dijadikan Ramadan itu kan banyak momennya tuh banyak orang yang jualan, sehingga kalau kita ngeliat tuh pengen ini pengen itu gitu, segala dibeli gitu. Kalau saya sendiri gitu. Jadi makanan ini kadang yang menjadi pengaruh kalau kita makan gak benar misalnya, nanti jadi ke tubuh kita, ke fisik kita jadi jadi sakit. Nah, kalau sudah fisik sakit itu artinya kondisi mental kita juga akan rentang akan ikut sakit juga gitu. Makanya tipsnya adalah teman-teman diusahakan pada saat Ramadan ini adalah makan makanan yang seimbang. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah lakukan olahraga ringan. Nah, sebetulnya ya tips-tips ini berlaku tidak hanya saat Ramadan saja, tetapi saat bulan-bulan selain bulan Ramadan juga bisa gitu. Contohnya melakukan olahraga ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan hormon endorfin atau yang meningkatkan rasa bahagia kita itu adalah olahraga gitu. Jadi kalau kita olahraga itu hormon endorfin kita meningkat dan rasa bahagia kita meningkat gitu. Kalau saya jujur ya, kan saya suka olahraga gitu, suka sepeda. Nah, ketika setelah bersepeda gitu, itu rasanya tuh bahagia gitu, rasanya tuh beban-beban yang ada di pikiran tuh pergi gitu. Jadi kalau pas habis olahraga tuh rasanya lebih bahagia gitu, karena memang ternyata hormon endorfin kita meningkat setelah kita melakukan olahraga. Nah, tips yang keempat, jangan terlalu banyak tidur ya. Jadi kalau di Ramadan kan ini mah kalau misalkan di luar ya, Ramadan itu banyaknya yang tidur gitu, banyak dilakukan dengan yang tidur. Tapi insya Allah yang hadir pada Zoom kali ini nggak gitu ya gitu. Jadi memang kenapa jangan terlalu banyak tidur? Kalau kita tidur mulu itu berarti kita nggak produktif kan? Itu berarti menghilangkan waktu-waktu produktif kita gitu. Dan kalau kita tidur berarti ya kita flat aja gitu, nggak ada perasaan seneng, nggak ada perasaan dihargai, nggak ada perasaan flat lah intinya. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi gitu. Itu nggak akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Makanya tipsnya jangan terlalu banyak tidur gitu. Lalu tips selanjutnya adalah tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Nah, ini mungkin dikatakan tips juga ya, memang sudah menjadi bukan adat ya, istilahnya memang momen Ramadan kita gitu, untuk terhubung dengan keluarga, untuk terhubung dengan teman-teman. Nah, ini akan berpengaruh juga dengan kondisi mental kita gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin selama 16 Ramadan ini menolak rencana bukber gitu, atau tidak mau ketemu sama orang, nah diusahakan gitu tetap terhubung gitu, tetap ikut dalam sosial gitu, atau kita ikut menyapa teman atau menyapa keluarga gitu, agar tetap kondisi mental kita tetap baik-baik saja gitu. Kemudian tips yang terakhir adalah berdoa dan bermeditasi. Bermeditasi ini adalah salah satu cara yang terbaik, healing yang terbaik gitu kalau menurut saya. Karena kalau teman-teman lakukan ya, jadi kalau saya pribadi, saya melakukannya adalah setelah saya sholat, berdoa sambil bermeditasi, sambil tarik nafas, kemudian buang nafas, sambil ingat-ingat kejadian hari ini apa saja yang membuat saya cemas di hari ini gitu, apa saja yang membuat saya bahagia hari ini gitu. Nah, ini adalah kondisi rasa syukur kita gitu. Oh, alhamdulillah hari ini aku bisa ikut
berbagi, aku bisa ikut kontribusi gitu. Jadi sambil berdoa, sambil bersyukur gitu. Ini adalah salah satu tips menjaga kesehatan mental pada saat bulan Ramadan. Nah, sebetulnya memang tips ini masih banyak. Boleh silakan teman-teman sharing gitu. Kalau aku sih tipsnya ini boleh gitu. Jadi memang tidak terlalu baku ya tips ini. Bahkan ada yang nggak cocok gitu bagi sebagian orang yang tahulah kondisi setiap kita pasti tahu gitu kondisi kesehatan mental kita gitu. Kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi senang, bagaimana gitu. Jadi tipsnya ini tidak terlalu baku dan memang tidak hanya terpaut pada ini saja. Jadi banyak tips yang lainnya. Seperti itu mungkin sharing pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman. Buat teman-teman yang mau sharing atau berbagi pengalaman dan lain-lain, boleh saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, jazakumullah khairan kasiron kepada Kak Afni ya, yang telah memaparkan ilmunya yang sangat inspiratif bagi kita semua. Oke, saya buka sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya ya. Kepada audiens. Sudah ada Mas dari tadi, Masya Allah. Ukti Tira bertanya, Kak, kadang yang bikin mental goyah itu orang terdekat kita sendiri. Contohnya ya bisa ortu yang kurang dukung impian kita, atau lihat teman-teman yang berhasil melangkah lebih jauh dari kita, ataupun orang-orang sekitar kita yang selalu bertanya tentang rencana dan tujuan kita yang sulit kita jawab karena belum ada kepastian. Bagaimana menghadapi itu semua agar perasaan kita bisa terkendali dan mental kita tetap sehat? Oke, Masya Allah. Mungkin kurang lebihnya sama. Waktu itu saya juga pernah ngisi di kelas 12 ya. Sama pertanyaannya sama banget gitu. Bahwa kadang-kadang tuh orang tua yang nggak mendukung pilihan kita, yang tidak mendukung mimpi kita misalnya gitu. Dan itu membuat kita sedih gitu, dan itu membuat kita cemas, kita intinya down lah mental kita gitu. Padahal kan itu orang tua atau bahkan itu sahabat kita sendiri gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini teman-teman, perasaan cemas tadi ya, perasaan sedih itu kan wajar. Jadi menyikapinya adalah jangan terlalu jangan terlalu fokus pada larangan-larangan tersebut gitu. Mungkin memang hal-hal seperti itu nggak mengenakan untuk kita, tetapi nanti mungkin seiring berjalannya waktu kita akan bisa berdamai dengan kondisi gitu. Sambil kita juga berusaha beri pengertian-pengertian. Contohnya kalau orang tua mungkin belum mendukung pada mimpi kita, misalnya mimpi kita pengen ke jurusan ini, tapi orang tua qadarullah tidak mendukung itu, maka usaha kita adalah beri pengertian yang baik, tetap beri pengertian tapi dengan cara yang baik. Kemudian tetap buktikan bahwa diri kita tuh mampu, diri kita itu bisa dalam pilihan kita gitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kondisi gitu, insya Allah kita akan tahu gitu kondisi kita akan bisa menghadapi kondisi tersebut gitu. Kuncinya adalah komunikasi dan tetap berdamai dengan kondisi kita saat ini gitu. Jangan terlalu berpikir bahwasannya ini sudah berakhir atau kondisi yang gak enak ini tuh akan selama-lamanya gitu. Jadi pola pikir kita juga itu akan berkaitan dengan kesehatan mental kita. Jadi ya intinya kita bagaimana berpikir, bagaimana proses berpikir kita, bagaimana kita tingkah laku kita dalam menghadapi kondisi tersebut. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan.
Oke, ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Mungkin waktunya sampai kapan ya? Sampai jam 5, Kak. Oh, sampai jam 5. Oh, masih ada waktu nih. Oke. Teman-teman juga boleh sharing mengenai tentang psikologi dan lain-lain. Iya, Fatia mungkin nanti akan ada apa namanya GIF atau saldo ya, walaupun memang enggak terlalu besar ya gitu. Tapi bagi yang sudah menyimak dari awal dan apa namanya ikut apa namanya ngerangkum gitu, ikut merangkum materi pada sore hari ini, insya Allah akan ada hadiahnya gitu untuk 3 orang. Gitu. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Oh iya, boleh. Meditasi dengan psikologi diri. Gimana, Fat? Apa hubungan meditasi dengan psikologi diri? Oke, kaitan meditasi ya. Nah, kaitannya adalah kan ada istilahnya healing ya. Healing itu adalah perasaan kita, kondisi kita sakit. Misalnya contoh kecilnya kalau kita kena pisau gitu, kita kan sakit gitu. Nah, itu akan ada obatnya gitu. Nah, sembuh atau tidaknya kan nanti secara seiring berjalannya waktu. Nah, healing bermeditasi adalah salah satu cara healing untuk diri kita gitu. Kalau kita lagi sakit, misalkan mentalnya atau perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan takut gitu. Ketika kita bermeditasi ya, kita mengingat semua kejadian-kejadian yang telah kita lalui gitu. Makanya setelah kita mengingat bahwasannya ternyata ada banyak manfaat yang bisa kita ambil gitu. Ternyata memang Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Nah, perasaan-perasaan syukur, perasaan-perasaan sabar gitu. Itu bisa meningkatkan kesehatan mental kita gitu. Dan perasaan cara bermeditasi adalah salah satu cara gitu untuk kita mengingat gitu bahwasannya Allah itu masih memberikan kita kehidupan, bahwasannya kita itu masih berharga gitu, bahwasannya kita itu masih diberikan kesempatan gitu. Jadi intinya meditasi itu cara yang dilakukan oleh psikolog klinis gitu. Jadi terapi yang dilakukan oleh psikolog klinis agar mengingat perasaan-perasaan yang ada pada diri sendiri. Seperti itu. Ya, baik. Sekarang masih ada lagi ya Kak yang mau bertanya kepada Kak Salma Raida, silakan. Oke. Terima kasih izin bertanya. Kan tadi disebutkan yang di awal kalau manusia yang produktif itu manusia yang sehat ya. Apalagi manusia yang sehat secara mental. Ya. Nah kalau gimana sih lalu bagaimana dengan istilah toxic productivity? Ada kan ya? Itu kan mereka kayak sekalinya mereka gak ngapa-ngapain mereka akan merasa cemas atau resah gitu dan merasa menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal kan istirahat sebentar juga nggak apa-apa. Itu gimana sih? Oke. Gitu. Oke. Ada istilahnya toxic productivity atau rasa produktif kita jadi toxic gitu, jadi malah nggak sehat untuk kita gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu alasannya apa gitu? Misalnya kita melakukan sesuatu, ikut organisasi. Alasan kita ikut organisasi apa? Apakah hanya rasa pelampiasan kita terhadap diri kita waktu dulu gitu, adanya rasa misalkan tidak bahagia atau rasa tidak diremehkan oleh orang lain gitu, terus kemudian kita mau membuktikan bahwa kita bisa aktif, bahwasannya kita bisa bisa hebat gitu. Nah, kembali lagi ke alasan untuk produktifnya gitu. Nah, terkadang ada juga orang yang dari situ misalkan orang yang beralasan karena orang lain gitu, atau karena pengen
dibilang hebat gitu, itu akan mencari-cari kegiatan yang lainnya. Kegiatan satu belum selesai akan mencari kegiatan yang lain, sehingga tidak selesai-selesai gitu. Yang menjadi masalah seperti itu gitu. Makanya jadi toksik, makanya kita jadi capek. Akibatnya adalah kita aktif tapi kita nggak ngerasa bahagia. Kita aktif tapi kok kita ngerasa nggak dihargain gitu misalnya. Nah itu kembali lagi ke alasan kita mengapa kita produktif gitu, mengapa kita mengikuti suatu kegiatan. Apakah memang benar-benar dari diri kita alasannya bahwasannya sungguh kita pengen bantu, sungguh kita pengen benar-benar belajar gitu. Kalau misalkan alasan kita memang seperti itu, ya ternyata bisa menyadarkan diri kita ternyata diri kita bisa, ternyata diri kita dihargai gitu. Makanya orang yang produktif memang rentang terkena toxic productivity ya. Makanya tipsnya adalah kalau kita aktif sama kegiatan yang lain banyak, cobalah berhenti dulu gitu, istirahat dulu, tanya lagi ke diri kita, terus bicara lagi sama diri kita, maksud kamu tuh apa, tujuan kamu tuh apa gitu, mengikuti ini, mengikuti itu gitu. Kita istirahat dulu, kita sejenak berpikir lagi gitu, proses berpikir kita kembali lagi diperbaiki dan mungkin ditingkatkan kembali seperti itu. Oke, makasih. Sama. Baik, berhubung berjalannya waktu ya, sudah mendekati waktu buka mungkin ya, persiapan ya. Oke, cukupkan sekian. Ternyata penting banget ya menjaga kesehatan mental kita, karena itu bisa membantu kesehatan fisik kita menjadi lebih baik gitu. Apalagi sekarang di momen Ramadan, mari kita tingkatkan empati pada diri kita untuk menjadi orang yang lebih berproduktif. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Afni ya yang telah memaparkan ilmunya. Semoga kita bisa menambah wawasan yang lebih luas, bisa mengaplikasikan pada diri kita masing-masing. Oke, saya Fatia Husniya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.